Hanya Engkau-Lah yang layak untuk kami terus tinggikan dan muliakan ya Tuhan. Karena di dalam segala area hidup yang kami terus perjuangkan, ketika kami berpapasan bertemu dengan pengalaman-pengalaman di mana kami harus memperjuangkan iman dan keyakinan kami, Engkau dapati tidak lari daripada iman kami. Tetapi sesungguhnya kami, meski jatuh bangun di sana, kami mampu melihat ada kekuatan, ada hikmat Tuhan di dalam setiap pengalaman-pengalaman itu. Dan siang ini ya Tuhan, kami percaya firman yang sama, pimpinan yang sama, untuk menolong kami untuk mampu melihat, mampu untuk membedakan, dan mampu untuk memimpin kami kembali menjadi pemenang di dalam tiap pergumulan itu. Baik itu pergumulan sehari kami sebagai seorang yang percaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok, di tengah-tengah masyarakat yang tidak dan bahkan banyak sekali mereka-mereka yang membenci kebenaran yang terus kami perjuangkan. Dan kami terseok-seok, tetapi kami mampu bangkit Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu yang besar. Siang ini kami meminta terus Tuhan berbicara bagi kami melalui kebenaran firman. Dan biarlah firman itu sekali lagi menolong kami, meneguhkan kami, memimpin kami untuk boleh membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Membedakan mana yang salah, mana yang benar. Membedakan untuk mampu melihat kemana kami melangkah dan menghindari banyak bahaya-bahaya di depan kami. Berbicaralah Tuhan, telinga kami siap kami buka, hati kami siap kami buka, dan biarlah firman itu betul-betul masuk dan tinggal tetap di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi semua. Ya. Pertama-tama nanti kalaupun ada Bapak Ibu Saudara menerima sedikit gangguan karena saya batuk, semoga itu tidak mengurangi konsentrasi Bapak Ibu Saudara menyimak pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan membaca bagian firman Tuhan dari Wahyu pasalnya yang kedua. Cukup panjang kita punya bacaan dari ayat 12 sampai 29. Saya tidak akan mencoba untuk mengurangi bacaan kita, tetapi saya akan membacakan semuanya sebagai mana kita nantinya boleh mendapatkan POV yang baik dari keseluruhan cerita kritik tentang dua jemaat, yaitu jemaat Pergamus dan jemaat Tiatira. Saudara, demikianlah firman Tuhan, Wahyu 2 ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memegang pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal iman kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina.
Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya aku berikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Lalu ayat yang ke-18 bicara kepada jemaat Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, berbahagialah kiranya kita yang membaca, yang merenungkan, dan yang melakukan firman itu siang dan malam. Sudah kita ketahui bahwa di minggu yang pertama di bulan reformasi ini, kita mempercayai bahwa Oktober selalu diperingati sebagai bulan reformasi, di mana gereja-gereja dikehendaki untuk kembali kepada hal yang hakiki dan hal yang mula-mula itu. Saudara, kalau saudara simak di dalam Wahyu pasal yang kedua, dan semuanya itu berbicara kepada gereja-gereja sekarang yang terwakili terhadap 7 gereja. Semuanya menarik untuk kita simak di awalan daripada permulaan singgungan mereka terhadap gereja. Saudara perhatikan di ayat yang ke-12, khusus untuk jemaat Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang dan yang tajam dan yang bermata dua. Saudara perhatikan. Lalu kemudian ayat yang ke-18 kepada jemaat Tiatira. Inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Saudara, kalau saudara kemarin menyimak juga dengan baik tentang kisah Efesus, saudara pasti juga mendapati hal yang sama. Di Efesus
Dikatakan di sana, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Artinya saudara, gereja-gereja yang disinggung oleh Yesus di dalam kitab Wahyu sedang membicarakan hal yang sama. Bahwa sumber dan dasar dari kehidupan gereja itu adalah firman. Artinya saudara suka atau tidak suka, saudara harus belajar firman. Saudara harus membaca firman. Karena firman itu menjadi patokan, menjadi dasar dan bekal kehidupan saudara dan saya. Artinya kalau sampai saudara nanti ada apa, sesungguhnya kita mulai harus bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya sudah setia terhadap firman? Saya perhatikan Efesus di ayat yang kedua, di situ dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Artinya apa? Belajar dari firman. Efesus dikenal sebagai jemaat yang suka melayani. Dia tekun, dia berjerih lelah terhadap segala sesuatunya. Kalau saudara perhatikan jemaat Pergamus, di sana dikatakan, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di tempat di mana ada tahta iblis. Saudara, apa yang disebut dengan tahta iblis itu, saudara? Saudara, Pergamus kemudian diidentifikasi sebagai tahta iblis. Itu tidak lain dan bukan karena Pergamus dianggap sebagai sentral daripada pusat budaya dan agama paganisme, saudara. Tidak banyak kuil-kuil yang yang didirikan oleh orang-orang Romawi dan Yunani, yang dimana di dalam kuil itu kemudian berdiri altar dewa Zeus, saudara. Dewa Zeus itu adalah dewa dari kepala-kepala, dia adalah kepala dari dewa-dewa yang lain, saudara. Artinya dia menjadi dewa yang paling tinggi di antara semua dewa yang disembah oleh orang-orang Romawi. Kalau begitu berarti Pergamus di mana ada Zeus, kuil Zeus itu ada sebagai salah satu pusat yang terpenting. Makanya disebut tahta iblis itu ada di sana. Di sana itu adalah pusatnya paganisme, pusatnya penyembahan berhala, pusatnya ajaran-ajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi menariknya saudara, di ayat itu pula Tuhan itu memberikan sanjungan. Tetapi engkau berpegang kepada namaku. Engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Perhatikan. Yang ketiga, meskipun ada Antipas, saksiku yang setia kepadaku itu dibunuh di hadapanmu, di mana iblis itu tinggal di situ, engkau tetap tidak menyangkal iman. Saudara, dari hal ini jelas bahwa firman Tuhan memberi dampak yang sungguh amat besar terhadap kehidupan keseharian daripada jemaat Pergamus. Situasi-situasi yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak kondusif untuk belajar firman, ada penganiayaan, ada hal-hal yang terus membuat mereka merasa direduksi iman keyakinannya, ada berbagai macam pencobaan dan bahkan di situ dikatakan mulai berkembang ajaran-ajaran yang ada di jemaat. Artinya bahaya besar yang dihadapi oleh gereja Pergamus bukan hanya persoalan tentang orang yang ada di luar gereja, tetapi juga yang ada di dalam gereja. Di situ dikatakan ada di antaramu beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Saudara, ajaran Bileam apa ya? Saudara, kalau mengingat tentang kisah Bileam di Perjanjian Lama, Bileam itu disuruh
oleh Balak untuk menjadi penyesat, mengutuk orang-orang Israel dengan upah duit, saudara. Jadi kalau kita bicara tentang gereja dan kemudian ada orang-orang yang mengikuti ajaran Bileam, yaitu apa? Ajaran yang memuliakan duit. Semuanya diukur dengan duit. Saudara, bukankah itu juga terjadi di dalam konteks kekinian? Bicara tentang duit, siapa yang punya duit, dia yang pegang gereja. Betul nggak? Siapa yang punya duit banyak menjadi supporter utama di dalam kehidupan berjemaat, menjadi donatur utama di dalam kehidupan berjemaat, dia yang bisa mengatur semuanya. Betul nggak? Sini nggak ada loh saudara ya. Baik semua ya. Saudara perhatikan, ada juga yang orang menikah supaya diberkati, supaya diteguhkan oleh pendetanya, juga dikasih duit. Benar nggak? Di dalam gereja sudah kemudian dipakemkan pengajaran bahwa setiap kita hanya menikah sekali untuk selamanya. Tetapi kemudian karena ada lain hal, lalu kemudian dia mengeluarkan sejumlah dana dan kemudian dia meminta supaya ada pendeta yang memberkati dia. Dan ada banyak hal-hal yang sedang dikerjakan oleh gereja, hanya muaranya cuma duit. Serius. Ada banyak gereja yang sekarang ini juga mulai berkata bahwa kalau engkau pingin kaya, buka gereja. Saudara, ini bukan hanya menimpa tentang gereja atau orang Kristen saja, saudara. Ada banyak keyakinan-keyakinan yang berbeda juga berlaku hal yang sama. Supaya kamu diampuni, supaya doamu itu didengar sama Tuhan, bayar sama aku. Cukup 50.000 minimal. Aku berdoa buat kamu, doamu sampai didengar Tuhan. Hei, ada yang seperti itu. Ada yang kemudian juga memberikan label-label ini terjadi, saudara, benar-benar terjadi. Ada beberapa tempat untuk salah satu dari agama yang ada di sekeliling kita itu memiliki tempat untuk berziarah, saudara ya. Salah satu tempat untuk menjadi tujuan ziarah itu adalah makam orang-orang kudus. Kalau kita kenalnya adalah makam-makam orang-orang kudus. Makanya kalau di gereja Katolik pasti lebih banyak. Berbeda sedikit dengan gereja Kristen. Saudara, tetapi menariknya adalah makam-makam itu tiba-tiba ujuk-ujuk ada, saudara. Dan mereka kaget. Kenapa ada makam ini, makam ini, makam ini. Setelah mereka tahu, ternyata nanti datang sekumpulan untuk beribadah di sana. Dan makamnya ketika nantinya diselidiki, dibongkar, nggak ada apa-apanya. Mayat juga nggak ada. Yang ada pasir. Saya nggak berani nyebut ya saudara, karena ini online saudara. Tetapi itu terjadi saudara, hanya atas nama duit. Orang bisa kemudian masuk surga juga dari ketika reformasi itu terjadi di tahun sekitar abad 17-an, 18-an pada waktu itu. Itu juga berkisar karena duit. Ada yang memperdagangkan
surat-surat pengakuan dosa dengan nominal-nominal yang berbeda. Dan itu masalah duit, saudara. Dan baiklah kita mengintrospeksi diri apakah betul yang sedang terjadi di Pergamus juga terjadi oleh gereja-gereja dengan konteks sekarang ini. Yes. Saya sangat meyakini itu juga dialami oleh gereja sekarang. Saudara, yang berikutnya yang sedang disorotin oleh Tuhan yaitu adalah orang-orang yang berpegang kepada ajaran atau pengikut Nikolaus. Siapa itu pengikut Nikolaus? Saudara, Nikolaus itu memiliki pengajaran, yaitu dia mengajarkan kepada orang-orang untuk tidak lagi mempercayai ajaran-ajaran yang benar, tetapi lebih suka kepada ajaran-ajaran yang mulai mempertanyakan kebenaran itu sendiri. Saudara, sebetulnya Nikolaus itu siapa? Kalau Bileam tadi itu penggambaran, ada orang yang punya karunia, lalu kemudian dipakai karunia itu untuk mempengaruhi orang karena berdasarkan duit. Ya. Nah, kalau Nikolaus itu adalah seorang penatua, artinya Nikolaus itu seorang majelis kalau di dunia sekarang ini, saudara. Jadi majelis yang ngajarin untuk orang-orang gak lagi belajar ajaran yang sehat dari firman Tuhan. Apakah dia mempengaruhinya dengan jelas? Saya yakin tidak. Karena kritik Tuhan tidak kelihatan sangat strong gitu ya. Di situ dikatakan ada beberapa orang saya. Artinya tidak semua yang ditemukan di dalam Pergamus atau jemaat Pergamus itu adalah pengikut Nikolaus. Tetapi ada yang mengikuti ajaran daripada Nikolaus. Wahyu ayatnya yang ke-15 di situ dikatakan, tetapi engkau mempunyai ini, engkau benci perbuatan-perbuatan Nikolaus yang kebenci, siapa yang memiliki telinga hendaklah ia mendengar, dan lain sebagainya. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan, yaitu membiarkan engkau mengikuti ajaran Nikolaus. Saudara, menariknya dari setiap ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nikolaus itu adalah bagaimana saudara dan saya itu mulai mencampur adukan budaya-budaya dan kepercayaan-kepercayaan yang ada. Apa itu, saudara? Saudara, saya masih mengingat ya, ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, Pak, saya ini kan sudah Kristen nih Pak, saya sudah dibaptis, saya sudah percaya betul bahwa Tuhan adalah juru selamat saya. Tetapi di dalam faktanya ketika ada orang meninggal di dalam keluarga besar, saya selalu disuruh untuk sembahyang, pegang dupa. Kira-kira menurut Pak Antoni bagaimana? Ya, saya katakan kamu harus setia kepada ajaran dan kebenaran. Jadi katakan dengan sopan dan penuh kasih bahwa saya sudah Kristen dan minta maaf bukan berarti saya tidak menghormati, mengasihi kepada yang meninggal, tetapi sesungguhnya saya sangat menghormati, makanya saya ada di sini, hadir di sini, bertemu dengan semua yang tengah berduka. Tetapi untuk hal-hal itu saya nggak bisa. Sudah saya katakan begitu. Tetapi ada orang-orang yang kemudian berkata, kamu ini sok
Jadi orang sok, kata sok itu saudara kadang itu membuat kita menjadi beban tersendiri. Saudara, betul nggak? Kalau sudah dibilangin sok itu kemudian kita agak sedikit, sudahlah daripada aku dipandang sok. Betul? Lalu mulai pai-pai. Lalu mulai pegang dupa. Saudara, jelas. Tetapi ada orang yang berkata, ya sudah saya mengerti, pegang dupa nggak apa-apa silahkan. Nah ini Nikolaus zaman sekarang. Yang bahkan merilis, melepas jemaatnya untuk boleh mengerjakan hal-hal yang tidak sesuai dengan pengajaran kita. Lalu saudara perhatikan di sana. Ada yang namanya Isabel. Kalau saudara perhatikan di jemaat Tiatira itu ada salah satu tokoh yang disebut sebagai Isabel. Isabel di sana disebutkan sebagai seorang nabiah. Kalau nabi itu laki-laki, kalau nabiah itu perempuan. Jadi nabi itu tugasnya apa? Mengatakan kebenaran yang ingin dikatakan oleh Tuhan. Jadi dia pesuruhnya Tuhan. Nabi itu adalah pemimpin umat, saudara. Nabi itu adalah pendeta, penginjil, guru Injil, evangelis, pendeta muda. Itu disebut sebagai nabi atau nabiah. Saudara perhatikan, Isabel yang mengaku sebagai nabiah itu mengajar dan menyesatkan. Siapa yang disesatkan? Kalau saudara di Pergamus itu jelas sekali yang disesatkan adalah orang-orang awam, jemaat-jemaat biasa. Tetapi kalau saudara perhatikan di Tiatira yang disesatkan siapa? Pemimpinnya. Hati-hati saudara, ini menarik. Bahwa yang menyesatkan dan yang disesatkan adalah pemimpin-pemimpinnya. Jadi Isabel dianggap sebagai pengikut yang menyesatkan para pemimpin. Isabel di dalam perjanjian lama itu adalah istri dari seorang raja Yerobeam. Dan berkat Isabel, Yerobeam itu menyembah dewa Baal. Dan yang membuat seluruh rakyat Israel sembah dewa Baal. Artinya kalau di dalam bicara tentang perpolitikan nih saudara, dia pegang dulu kepalanya sudah berubah, rakyatnya juga berubah. Dan itu kira-kira yang kurang lebih bisa menghancurkan gereja. Ada banyak hamba Tuhan yang secara tidak sadar juga melakukan penyesatan kepada sesama hamba Tuhan yang lain. Di dalam konteks kekinian gereja masa kini, pengaruh-pengaruh untuk kompromi terhadap nilai-nilai dunia, pengaruh-pengaruh untuk pengawasan dan disiplin gereja itu mulai lambat laun mulai berkurang. Kompromi bertambah, pengawasan dan disiplin gerejanya kurang. Tiatira Tuhan bilang apa? Aku udah memberikan waktu supaya Isabel dan kroni-kroninya itu bertobat. Tetapi mereka enggak bertobat. Di situ jelas. Dan itu menjadi tanda awas yang besar bagi gereja kekinian sekarang. Di dalam keseharian, apakah saudara mulai mengutamakan materi dibandingkan kepentingan-kepentingan rohani? Saya yakin Sion belum dan jangan sampai. Betul. Kenapa saya katakan belum?
Saya nggak kasih garansi selama-lamanya akan takut Tuhan, enggak ya. Itu takabur, saudara. Saya bilang belum, saudara. Kenapa? Saudara, kemarin ada acara Komsel kolaborasi dengan misi. Lalu kemudian setiap wilayah Komsel diberikan kepercayaan untuk menyiapkan bingkisan alat tulis buat anak-anak yang membutuhkan. Dan menariknya adalah kita semua berkontribusi. Dan saya senang. Saya melihatin fakta bahwa gereja tidak sedang mengutamakan materi di dalam hal ini. Tetapi dia memandang materi sebagai bagian yang dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Bukan memperjuangkan materi, tetapi menggunakan materi untuk memuliakan Tuhan. It's a different thing. Waktu di Vietnam kemarin saya mengunjungi satu gereja orang Indonesia. Dari seluruhan gereja-gereja yang saya cari searching di Google, tidak banyak gereja Indonesia, hanya cuma satu yang punya izin dan saya akhirnya datang ke sana di kota Ho Chi Minh. Lalu saya bertanya kepada Pak Pendetanya. Pak Pendeta itu kalau tidak salah ingat namanya Pak Herman. Tanya, Pak Herman sudah berapa lama melayani di sini? Sebetulnya pelayanan ini sudah lama. Lebih dari 20 sampai 25 tahun yang lalu. Tetapi saya mulai masuk itu tahun 2008. Sudah perhatikan, 2008 sampai dengan 2025. Berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun kira-kira kalau kita mendirikan dunia bisnis perusahaan, itu berkembang atau tidak berkembang? Kalau kita ngomong tentang materi dan orientasinya ke materi, harusnya perusahaan kita berkembang, betul? Ngapain 17 tahun saya gelutin, kok nggak ada perkembangan, ngapain gitu kan? Nah, itu kita ngomong tentang dunia bisnis, saudara. Tapi kalau kita ngomong tentang dunia gereja, Pak Herman sampaikan bahwa ya kami dari tahun 2008 sampai sekarang 17 tahun, jemaat kami ya cuma sekian. Saudara, saya hitung tidak ada 20 orang. Dan mereka adalah orang-orang Indonesia yang bekerja di sana atau orang Indonesia yang berlibur di sana. Terus saya tanya, 17 tahun bertahan, hanya cuma area Vietnam? Oh enggak. 17 tahun saya keliling dari Laos, lalu ke Kamboja, lalu ke Thailand, lalu ke Vietnam, begitu terus siklusnya. 4 negara menjadi tempat di mana dia melayani, semuanya dikerjakan. Dia bilang, kalau hitungannya duit Pak Antoni, maka saya menjadi orang yang gagal. Tetapi saya tahu bahwa panggilan saya adalah memberitakan Injil, baik tidak baik waktunya. Setia terus melayani, setia memberitakan, betapapun walaupun sulitnya. Saudara, dia tempuh dengan tetap setia sampai dengan hari ini. Saudara tahu nggak gereja berlatar belakang Bethel ataupun GBI, itu mereka itu tidak disupport loh sama gereja pusat di mana dia bernaung. Dia harus mengandalkan dirinya dan Tuhan. Saudara, kalau tidak punya iman yang besar, saya yakin dia tidak bertahan di sana. Right? Setuju nggak? Kalau bisa kita punya pos PI yang 17 tahun, cuma begitu-begitu saja, kira-kira kurang lebihnya gimana? Evaluasinya gimana? Istana Regency 17 tahun, 18 tahun jalan, sekarang sudah
mandiri ya, puji Tuhan. Tapi kan tidak semua pos-pos PI kita itu bisa mandiri di usia 17-18 tahun. Ada Karyasari yang setiap hari berkurang malahan justru. Kenapa? Yang pertama, banyak orang berusia lanjut. Dipanggil Tuhan satu-satu. Betul enggak? Yang muda-muda, kagak ada. Kalaupun ada, balik lagi ke keyakinan yang lama. Saudara, kalau dihitung secara materi Karyasari, itu rugi atau untung. Tetapi kita betul-betul tetap setia melayani orang-orang di sana. Tanpa pernah memandang duit kita udah berapa itu untuk Karyasari. Yang pernah jadi bendahara pasti tahu. Saudara, pengaruh gereja yang kemudian juga memasuki materialisme, itu kemudian membuahkan ada banyak gereja-gereja yang sekarang itu menjadi gereja franchise. Gereja franchise itu kayak McDonald franchise, Indomaret franchise. Saudara, gereja-gereja franchise gereja apa? Gereja yang dipasarkan supaya mendapatkan materi yang lebih. Kira-kira apa yang sedang diusahakan untuk mendapatkan materi yang lebih? Saya tidak sedang menghakimi dan jadi hakim buat gereja-gereja yang memandang penting tentang penampilan di stage. Ada gereja-gereja yang kemudian memberikan pandangan tersendiri bahwa ketika melayani semuanya harus perfect, harus sempurna. Oke, gak masalah. Lalu kemudian dimulai dipasang yang mulai dari sound yang paling mahal. Tata ruangan yang sangat akustik yang membuat semakin mahal juga pengeluarannya. Yang kemudian mulai ada tata lampu merah, kuning, hijau di langit yang biru. Mulai. Screen-nya Pak Antoni gede banget. Screen berapa tuh? Saya tidak sedang menjadi hakim buat mereka. Tetapi yang menjadikan kita menyadari betul apakah itu hanya materialisme atau itu kebenaran. Jikalau saudara yang dibicarakan di mimbar harusnya bicara tentang Alkitab dan kebenaran. Itu yang paling penting. Lalu apakah gereja-gereja itu tidak berdasarkan Alkitab? Sekali lagi saya tidak mau jadi hakim, saudara. Ada banyak gereja-gereja yang demikian dan berlatar demikian mereka hanya mengungkit sedikit tentang kebenaran. Sedikit tentang pertobatan, sedikit tentang perubahan manusia lama menjadi manusia yang baru, sedikit tentang yang namanya keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Mereka akan berbicara lebih banyak tentang materi, bagaimana tips untuk mendapatkan materi, kekayaan, jabatan. Jadi bukankah tidak ubahnya dengan pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Bileam? Sehingga kita patut makanya, kalau saudara perhatikan tema kita gereja, sebetulnya gereja iblis. Nanti kalau gereja iblis nanti malah bahasnya tentang gereja setan gitu kan.
Makanya ditambahin gereja jemaah iblis. Supaya yang difokuskan itu adalah gereja yang jemaatnya menjadi pengikut iblis. Saudara, mungkin dari luar kita akan kelihatan tampak fahim, saudara. Tetapi sesungguhnya kita mulai kendor terhadap semuanya. Atau ada gereja yang kemudian tidak berani untuk kemudian membicarakan tentang dosa di kalangan jemaatnya. Tidak ada lagi disiplin gereja yang membuat semua tahu bahwa dosa itu adalah bahaya yang besar. Dan itu seringkali dihindari oleh gereja-gereja. Saudara, semua sekarang ini menjadi sangat dinormalisasi, bukan? Mulai dari pernikahan sejenis dinormalisasi. Betul? Pacaran sejenis dinormalisasi. Korupsi dinormalisasi. Bullying dinormalisasi. Hal-hal yang dulunya dosa menjadi tidak dosa sekarang ini. Karena dianggap semuanya sama. Wah, celaka, saudara. Jadi mari berbicara tentang gereja jemaah iblis, kita patut menjadi introspeksi bersama kita. Apakah saya yang sudah lama di Sion? Tahun 2026 Sion itu berusia 50 tahun. Saya bertumbuh tidak di sini? Saya membawa jiwa tidak di sini? Saya membawa orang-orang yang belum percaya tidak di sini selama ini? Ataukah saya dari datang pertama kali sampai dengan hari ini, saya masih begini-begini saja? Saudara perlu untuk bertanya. Saya mengucap syukur ada penatalayan-penatalayan yang baru tadi pagi. Anak-anak muda, anak-anak yang dulu saya kenal sekolah minggu, sekarang sudah remaja, sekarang jadi pemuda, sudah mulai melayani di ibadah-ibadah umum. Saya senang sekali. Artinya tongkat estafet itu betul-betul dibawa oleh keluarga masing-masing. Ayo saudara, kerjakan ini tanpa kemudian kita merasa capek. Menjadi jemaah iblis itu berarti kita sama-sama kompromi terhadap dunia. Dan kita mengajarkan pengajaran-pengajaran yang tidak bersumber kepada firman-Nya yang hidup. Itu kritik buat Pergamus dan Tiatira. Dan itu kritik yang sama sebagai tanda awas buat kita bersama. Mari kita teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita bertanya sekali lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, apakah aku mulai kompromi terhadap nilai-nilai dunia sekarang ini? Tuhan, apakah aku mulai mencintai materi dan ukuran-ukuran duniawi lainnya sebagai tolak ukur aku melakukan segala sesuatunya?
Mari, tanyakan sekali lagi kepada Tuhan. Mari tanyakan juga kesetiaan kita untuk melayani. Apakah saya rajin terus berdoa, rajin baca Alkitab sebagai hal-hal yang menjadi kesukaannya Tuhan itu? Ataukah kami mulai kendor? Pertanyakan juga di dalam diri kita, apakah kita berani untuk menegur, mendisiplin teman, sahabat yang memang sedang melakukan dan mengerjakan dosa dengan aktif. Dan kita tahu bahwa itu adalah salah. Tanyakan juga kepada diri kita, apakah jempol kita, mulut kita, handphone yang kita pakai, apakah justru membuat semakin hari menjadi pelaku-pelaku dosa, atau dari sana saudara justru menabur berkat dan bukan kutuk kepada orang lain? Mari saudara, tanyakan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, pertanyaan-pertanyaan ini menolong kami ya Tuhan untuk melihat diri kami secara lebih jelas di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pengingatan atas jemaat Pergamus dan Tiatira, di mana kami menjadi lebih peka dan lebih mampu melihat segala bentuk pengalaman dan kelemahan rohani kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami para pemimpin-pemimpin gereja di tempat ini. Tolong kami para majelis, aktivis, pengurus. Tolong kami ya Tuhan, juga untuk setiap awam, untuk berani bertumbuh, melayani, mengerjakan Injil dan kebenaran di setiap pengalaman hidup kami. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.